كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya santriwan dan santriwati, siswa dan siswi, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada antum semua keberkahan dan kesehatan. Nabda darsana, mari kita awali pembelajaran kita bi qiraati doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua, wabil khusus kepada antum semua, rezeki kemudahan untuk memahami apa yang akan kita sampaikan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan fokus ya pada pembahasan soal, yaitu membahas soal terkait jangka sorong dan mikrometer sekrup. Ya, saya asumsikan bahwa antum semua, kalian semua sudah memahami definisi, deskripsi, teknik penggunaan ya dari mikrometer dan dari jangka sorong. Saya langsung fokus ke contoh soal karena pada ujian sekolah ya, pada ulangan harian, kemudian pada berbagai banyak kesempatan itu banyak santri ya, siswa dan siswi juga yang terkendala dengan soal pada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Mari kita mulai ya. Di sini contoh soal 1, saya akan sampaikan 2 soal ya, masing-masing 2 soal. Di sini yang pertama, untuk mengukur diameter luar sebuah, ini diameter ya. Diameter ya, ini tipe ya, maaf. Untuk mengukur diameter luar sebuah baut digunakan jangka sorong seperti pada gambar di bawah ini. Ya, ini gambar jangka sorong. Diameter baut tersebut adalah ya, kalau lihat di gambar ya, kita sudah tahu ya. Yang sudah pernah belajar jangka sorong, insya Allah tahu kalau ini mengukur diameter luar karena ini ada di bautnya ada di rahang bawah ya dari jangka sorong. Ya, kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Yang pertama, cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong yaitu ya di sini saya sampaikan sini ya. Lihat garis atau angka pada skala utama yang paling berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius. Nah, kita lihat ini ada skala utama, ini ada skala nonius ya di zoom. Jadi zoom ya Tara, jadi gede di sini ya, biar mudah untuk memahami. Ya, di sini pertama kita lihat garis pada skala utama. Yang berdekatan ya, yang paling dekat dengan garis yang menunjukkan angka 0 pada skala nonius. Ini skala nonius, ini angka 0-nya. Kita lihat garis yang paling dekatan ini. Nah, ini ya. Ini garis yang paling berdekatan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, lihat garis atau angka pada skala nonius yang berhimpitan dengan garis atau angka pada skala utama. Kemudian setelah ketemu di sini, nanti kita lihat skala noniusnya yang paling berhimpitan. Berhimpitan itu sejajar ya. Banyak sih yang hampir berhimpitan, tapi yang sangat berhimpitan hanya 1. Kalau misalkan ada 2 atau 3, berarti alatnya sudah aus, sudah rusak ya, sudah tidak akurat lagi untuk pengukuran. Seperti itu ya, nak ya. Seperti itu. Ya, di sini terbaca skala utama yang saya sampaikan sudah di sini ya hasilnya ya. Jadi skala utama 1,4. Nah, ini angka 0 di sini. Tadi kan garis di sini ya, kita hitung ini angka 1. Ya, ini dikasih clue di sini angka 1 yang lurus panjang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 1,4. Ya, satuannya adalah sentimeter. Kemudian hasil pengukuran pada skala nonius yang berhimpit, kita lihat tadi yang sudah berhimpit sudah ditulis di sini pada angka 3 ya. Karena ketelitian ada 0,01 cm, maka dikalikan ya 3 dikali 0,01 cm. Jadi 1,4 cm ditambah 0,03 cm ya, ini cm ya. Kemudian hasilnya adalah 1,43. Jawabannya B ya. Ini ada B jawabannya ya. Jawabannya B.
Ada mungkin yang bertanya, kok kalau di YouTube ada yang berbeda ya Pak cara penghitungannya? Ya, kalau karena ada beberapa jenis mikrometer, jenis jangka sorong ataupun mikrometer skrup ya, yang berbeda, terutama jangka sorong ya banyak dipakai di industri perbubutan ya dan di industri otomotif ya. Itu apa namanya banyak jenisnya, kemudian juga dengan ketelitian yang berbeda-beda. Tetapi saya sampaikan di soal yang apa namanya dipakai di dunia pendidikan di tingkat SMP dan SMA kelas 10 kan ada ya. Kemudian di lab IPA dan lab fisika juga apa namanya yang seperti ini ya, yang standar ya, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Mudah-mudahan soal nomor 1 bisa dipahami ya. Kalau misalkan apa namanya agak bingung bisa di screenshot ya. Screenshot ini saya tuliskan di sini biar apa namanya bisa dipelajari sendiri di rumah. Mungkin penjelasan saya masih ada yang belum paham. Tapi sih mudah-mudahan paham ya karena saya sampaikan dengan apa namanya pelan-pelan ya. Ya ini contoh soal berupa garis, kalau tadi berupa gambar ya. Kalau sekarang ya ini juga gambar, tapi maksudnya apa hanya garis-garisnya saja ya. Perhatikan hasil pengukuran panjang paku baja berikut. Nah, ini hasil pengukuran paku baja ya. Ini hanya menampilkan garis-garis pada apa namanya jangka sorong. Ini garis pada apa namanya pada skala utama, yang bawah pada skala nonius. Ya sering di soal itu hadirnya seperti ini ya. Jadi jangan bingung. Yang ditanya panjang paku tersebut adalah berapa panjang pakunya. Nah, kita lihat di sini. Yang paling berdekatan dengan angka 0 mana? Ini kan yang paling berdekatan. Sebelum angka 0 pada nonius ya, skala utama yang paling berdekatan dengan garis pada skala nonius pada 0 ini adalah garis yang ini. Kemudian yang paling berhimpitan mana? Ya ini. Ya. Seperti itu. Nah, ini saya lingkarin biar antum paham ya. Di sini garis yang apa namanya berdekatan dengan angka 0. Garis pada skala utama yang berdekatan dengan garis angka 0 pada skala nonius. Ini angka 2, ini 1, 2 ya. 2,2 ya. Kemudian yang berhimpitan ya langsung ya antara skala nonius dan skala utama. Ini ada di angka berapa ini? Ya, ini 0, ini 1, 2, 3 ya. Di angka 3. Jadi 2,2 ditambah 3 dikali 0,01 ya. 3-nya dikali 0,01. 0,03. Jadi 2,2 cm ditambah 0,03 cm hasilnya adalah 2,23 cm. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini apa namanya jangka sorong ya. Kalau yang belum paham ya di screenshot lagi atau diulang-ulang video saya. Kita lanjut ke mikrometer skrup ya. Hampir sama ya. Apa namanya kaidah penghitungan dari apa namanya pengukuran pada jangka sorong dan mikrometer skrup bisa dibilang juga sama ya. Cuman karena di sini beda alatnya beda ya. Di sini adalah alat apa namanya yang garis skala tetap, ini skala putar. Kalau yang jangka sorong kan skala tetap dan skala geser ya. Nonius kan geser. Kalau ini kan putar. Jadi cara membacanya adalah pada membaca skala utama, terutama yang menentukan angka di skala utama, yaitu di sini dilihat bisa dilingkarin ya, yaitu garis pada skala utama yang berhimpitan, yang berdekatan, maaf bukan berhimpitan, yang berdekatan dengan apa namanya pembatas ya, garis pada apa namanya skala putar, skala nonius, ini skala nonius ya. Ini kan garisnya nih, garis ke ini pembatas ya. Yang paling berdekatan kan ini 5,5 ini. Ini kan 0,5 ya, ini 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 ya. 5,5 paling berdekatan. Kemudian yang berhimpitan mana? Yang berhimpitan ini. Ditulis ya 26 ya, biar mudah dipahami. Ini kan habis 25, kemudian 26. Seperti itu. Ya, jadi tinggal ditambahkan ya, skala utama ya atau tetap tadi 5,5 mili, kemudian skala nonius 0,26 mili ya. Jadi panjang baut adalah 5,76 mili ya. Jadi kalau pada mikrometer skrup itu satuannya mili ya, milimeter, karena mikrometer skrup kan memiliki ketelitian yang lebih teliti ya daripada jangka sorong. Seperti itu.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sama sih kaidahnya. Jadi dengan jangka sorong ya, ada skala utama, ada skala non-use seperti itu. Kita lanjutkan. Nah ini soal yang dalam bentuk garis ya tadi ya. Tadi jangka sorong juga saya sampaikan yang garis, ini juga sama ya. Mikrometer skrup juga dalam bentuk garis. Kedudukan skala mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur sebuah diameter bola kecil adalah sebagai berikut. Nah ini jadi mikrometer skrup itu sudah dikunci ya ketika mengukur bola kecil, diameternya diukur. Nah, hasil pengukurannya seperti ini nih. Setelah dikunci mikrometer skrupnya. Gambarnya seperti ini. Nah, kita tinggal lihat ya, kita lihat seperti ini. Ini kan yang berhimpitan. Ya, maaf, bukan berhimpitan lagi ya. Yang berjajaran ya, paling dekat dengan garis tegak lurus pada pada skala non-use ya atau skala putar. Kemudian yang berhimpitan juga ini ada ya, yang berhimpitan. Ya, ini saya sampaikan yang dengan tinta warna ya, garis tinta warna agar mudah dipahami. Ini 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Nah, ini 8 mm ya. Skala utamanya terbaca di sini 8 mm. Skala utama sebelum garis tegak lurus pada skala non-use ya. Itu adalah 8 mm. Kemudian yang berhimpitan mana? Yang berhimpitan adalah ini 15, kemudian 16 ya. Jadi 0,16 mm. Tinggal ditambahkan 8 mm ditambah dengan 0,16 mm sama dengan 8,16 mm. Seperti itu ya. Jadi pada gambar yang utuh pada mikrometer maupun gambar berupa garis saja itu sama ya. Ini diasumsikan sebagai skala putar, ini skala utama. Seperti itu ya. Ini garis bantu yang bawah ya, garis bantu. Ini yang pada skala utama, ini garis ininya utamanya ya untuk menghitung. Jadi mudah-mudahan dengan adanya gambar seperti ini antum lebih mudah memahami ya, lebih mudah memahami. Ya, di sini saya sampaikan latihan soal ya. Silakan kalau yang di rumah punya ada kesempatan luang ya. Yang jelas ini latihan soal ini sangat penting ya. Di sini saya sampaikan berupa hasil pengukuran ya. Perhatikan hasil pengukuran panjang paku baja berikut. Nah, yang ditanya adalah panjang paku baja tersebut adalah, nah di sini sudah nih ya, saya kasih clue lah ya. Ini garis ini nih, garis ini yang yang berhubungan, yang berdekatan paling dekat dengan angka 0 pada skala non-use ya. Kemudian yang berhimpitan yang mana? Yang berhimpitan coba lihat. Nah, ini yang berhimpitan ini. Nah, ini ya. Kemudian nomor 2, hasil pengukuran jangka sorong di bawah ini adalah, ini udah dibuletin ya. Ini yang yang berdekatan ini. Sini yang berdekatan garis ini. Skala utama yang garis pada skala utama yang berdekatan dengan 0 pada skala non-use adalah ini. Kemudian yang berhimpitan ini ya, skala non-use yang berhimpitan dengan skala utama ini sudah dikasih clue. Kemudian yang ketiga soal mikrometer skrup ya, ini kalau ini jangka sorong 2, yang ini mikrometer skrup. Hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup di bawah ini adalah, ini ada 1, 2, 3, ada 3 ya. Jadi jumlah soal ada 5. Nah, ini kalau yang sering main game kemudian minus matanya ya harus betul-betul teliti ya, pakai kacamatanya. Kalau nggak pakai kacamata harus teliti, di zoom dulu. Di zoom, di screenshot, di zoom ya. Nah, ini setelah angka 10, nah di sini ada satu garis ya, setelah angka 10 itu adalah angka terakhir pada skala utama. Kemudian ini yang yang berhimpitan ada ya. Tinggal dilihat di zoom kalau nggak kelihatan. Ini juga sama ya, hampir sama dengan ini. Cuman beda di garis terakhir yang berhimpitan dengan skala non-use. Ya, selamat berlatih ya, selamat mencoba. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup nakhtatim darsana bi qira'ati du'a tafadhul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alifun ba ta'un tha
جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء يا هذه حروف الهجاء.